قارئنا 14 هجرة عامر بن ربيعة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-mu'allif rahimallah rahmatan wasi'ah fi kitabihi lu'lul maqnum fi siratil nabiyil karim. Hijratu Amir bin Rabi'ah wa zawjihi radhiyallahu anhuma. Summa kana awwala man qadima al-madinata ba'da Abi Salamata Amir bin Rabi'ah halifu Bani Adi bin Ka'ab wa ma'ahu imra'atuhu Laila bintu Abi Hasamata radhiyallahu anha wa hiya awwalu za'inatin qadimat Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul kiram, kita masih dalam tema hijrahnya Nabi dan kaum muslimin ke kota Madinah. Setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan nabinya untuk hijrah ke kota Madinah, maka berbondong-bondonglah ketika itu para sahabat meninggalkan kota Mekah bergabung dengan Nabi ke kota Madinah. Telah kita sebutkan pada pekan lampau tentang hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, bagaimana mereka dihalangi oleh tokoh-tokoh Quraisy sehingga mereka harus berpisah antara Abu Salamah, Ummu Salamah dan putranya. Maka sebagaimana kita telah sebutkan, ya setelah 1 tahun barulah Ummu Salamah dan putranya ikut pada suaminya hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya hijrahnya Amir bin Rabi'ah dan istrinya yang namanya adalah Laila bintu Abi Hasamah. Maka dikatakan orang kedua yang datang setelah Abu Salamah ke kota Madinah adalah Amir bin Rabi'ah, sekutu Bani Adi bin Ka'ab, bersama istrinya Laila bintu Abi Hasamah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh ahli sejarah bahwasanya istrinya inilah wanita pertama yang tiba di kota Madinah. Ya, walaupun dikatakan bahwasanya Abu Salamah dan istrinya yang pertama kali berangkat ke kota Madinah, namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ummu Salamah terhalang setelah 1 tahun baru berangkat ke kota Madinah. Yang pertama kali masuk kota Madinah bersama suaminya dialah Laila bintu Abi Hasamah bersama suaminya Amir bin Rabi'ah. Adapun Ummu Salamah adalah wanita pertama yang datang ke kota Madinah hijrah, yakni tanpa suaminya. Naam. Hijratu Bani Jahsin radhiyallahu anhum. Thumma hajara Abdullah bin Jahsin halifu Bani Umayyah bin Abi Shamsin ihtamala bi ahlihi wa bi akhihi Abu Ahmad bin wa bi akhihi Abu Ahmad Abdu bin Jahsin wa kana Abu Ahmad rajulan dariral basari wa kana yatufu bi Makkah a'laha wa asfalaha bi ghairi qaidin wa kana sya'iran wa kanat indahu al-Fari'atu bintu Abi Sufyan bin Harb wa kana ma'ahuma Muhammad bin Abdullah bin Jahsin wa kadzalika hajara nisa'uhum Zainabu bintu Jahsin wa Hamnatu bintu Jahsin wa Ummu Habibata bintu Jahsin faghulliqat daru Bani Jahsin bisababil hijrah famarra biha Utsbatu bin Rabi'ah wal Abbas bin Abdul Muttalib wa Abu Jahl bin Hisham wa hum mus'iduna ila a'la Makkah fanazara ilaiha Utsbatu bin Rabi'ata tahfiqu abwabuha
bibaban yababan laisa fiha sakinun falamma ra'aha kadzalika tanaffasa su'ada summa qala kullu darin wa in talat salamatuha yauman satudrikuhan nakba'u wal haubu. Summa qala Utbatu asbahat daru bani Jahsin khala'an min ahliha. Faqala Abu Jahlin wa ma tabki alaihi min qulli bini qulli. Summa qala li Abbas hadza min amali bini akhika hadza farraqa jama'atana wa shattata amrana wa qata'a bainana. Semoga. Berikutnya adalah hijrah satu keluarga daripada Bani Jahshin radhiyallahu anha. Setelah itu hijrahlah Abdullah bin Jahshin, yang mana Abdullah bin Jahshin adalah sekutu daripada Bani Umayyah bin Abdi Syams. Dia bawa seluruh rombongan keluarganya. Dia bawa saudaranya Abu Ahmad Abdu bin Jahshin. Karena adalah saudaranya ini, Abu Ahmad ini seorang yang buta. Walaupun demikian dia dahulu senantiasa tawaf di Mekah. Ya, dari arah atas maupun bawah tanpa ada yang memandunya. Dan Abu Ahmad saudaranya Abdullah ini seorang penyair. Dan dia punya istri yang bernama Al-Fari'ah bintu Abi Sufyan bin Harbin. Bagaimana kita ketahui Al-Fari'ah ini bintu Abi Sufyan bin Harbin, ayahnya musyrik. Sufyan bin Harbin kala itu, ya, Abu Sufyan bin Harbin adalah di antara pemimpin-pemimpin kaum musyrikin di kota Mekah. Kemudian mereka bawa juga Muhammad bin Abdullah bin Jahshin, putranya Abdullah bin Jahshin. Dan diikuti pula dengan rombongan wanita-wanita mereka. Ya, Zainab bintu Jahshin yang kelak menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudarinya Hamnah bintu Jahshin dan Ummu Habibah bintu Jahshin. Ya. Akhirnya semuanya pergi hijrah, mereka tutuplah rumah mereka, kosonglah rumah mereka, melomponglah rumah mereka. Dengan sebab hijrahnya, tinggallah rumah mereka, tak ada penghuninya. Maka lewatlah Utbah bin Rabi'ah dari rombongan kaum musyrikin, Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka melihat ke arah bagian atas kota Makkah. Makkah ada tempat yang di atas, ada yang di bawah. Maka mereka lihatlah ketika itu, ya, Utbah melihat bagaimana rumah keluarga bin Jahshin ini sudah ditutup, tak ada lagi penghuninya. Ya, manakala dia melihat rumah tersebut dalam keadaan terkunci, tertutup, semua penghuninya pergi meninggalkan negeri tanah kelahiran mereka, maka dia bersedih. Dan dia mengatakan dalam bait syairnya, kullu darin wa in talat salamatuha yauman satudrikuhan nakba'u wal haubuh. Rumah walaupun dia adalah rumah yang bagus, elok dan indah, akan datang masanya suatu hari datang kepadanya bencana, ya, dan ditinggalkan dalam keadaan kesedihan. Berkatalah Utbah ketika itu, kalian lihatlah bagaimana rumah Bani Jahshin tak ada lagi penghuninya. Maka Abu Jahal menimpali, mengapa kau harus menangisi orang-orang yang hina yang meninggalkan rumahnya? Kemudian berkata Abu Jahal kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, yang kala itu masih beragama musyrik, mengikuti agama kaumnya. Apa kata Abu Jahal? Ini semua, wahai Abbas, adalah merupakan dampak daripada perbuatan keponakanmu si Muhammad. Dia yang telah memecah jamaah kita. Dia yang telah memporak-porandakan urusan kita. Dia yang telah memutuskan hubungan antara kita. Ini kata Abu Jahal. Mereka sedih karena orang-orang yang tinggal bersama mereka sejak kecil
sejak lahir, ternyata sekarang sudah mulai meninggalkan negeri mereka. Hijrah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu mereka bersedih. Ya, semua orang tentunya cinta dengan tanah kelahiran. Alangkah menyedihkan bila mana seorang terusir dari tanah kelahirannya disebabkan karena ya agama yang dianut, disebabkan karena permusuhan oleh kaumnya yang tak menerimanya. Ya, sungguh mereka lah orang-orang yang tidak menghormati hak ajazi manusia. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Ghazali wa Abu Jahl bihadha al-kalami tabaruzu fihi taba'i'ut tughati kamilatan fahum yujrimuna wa yarmuna al-wizra ala aktafi ghairihim wa yaqharuna mustad'afina wa yaqharuna al-mustad'afina fa iza abu istikanata فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل. Berkata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, salah seorang ulama Mesir yang juga dia aktif menulis fiqh sirah. Dengan ini taulah kita bagaimana sikap Abu Jahal. Dialah merupakan penguasa yang zalim, yang tiran. Bagaimana dia berusaha melemparkan kesalahan pada pundak orang. Dia katakan kepada Abbas, ini semua gara-gara keponakanmu. Pecah belah jamaah kita semua. Padahal sebenarnya gara-gara dia. Dia dan orang-orang semacamnya yang menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang untuk memperbaiki mereka akidah yang rusak. Bagaimana mereka menyembah patung-patung yang tak bernyawa, tak berharga, tak melihat, tak mendengar. Bagaimana mereka memakan bangkai, memutuskan silaturahmi, yang kuat memangsa yang lemah. Nabi datang untuk merubah itu semua. Mendakwai mereka kepada kebenaran, tak sedikit pun Nabi inginkan kekuasaan, jabatan, kedudukan yang telah mereka tawarkan kepada Nabi yang mulia SAW. Apa salahnya Nabi dan para sahabat ketika menyembah Allah SWT? Ya, jadi sebenarnya biang kerok daripada segala macam bentuk gerakan-gerakan terorisme adalah merupakan dampak daripada kekufuran kaum kafirin dari zaman ke zaman. Di masanya Musa alaihissalam terorisnya adalah siapa? Fir'aun, Haman, mereka yang menghalangi hak ajazi manusia untuk memeluk agama Allah SWT, beriman kepada satu Tuhan, yang mengikrarkan persembahan mereka hanya diserahkan kepada Allah. Siapa yang menjadi teroris pada masa Ibrahim? Namrud. Para penguasa yang zalim. Ya. Tak ada sejarahnya Nabi dan kaum muslimin menyakiti mereka. Ya. Dan Nabi tak pernah paksakan dakwah agar mereka terima. Nabi aja menawarkan, ditawaran saja. Tak ada ceritanya Nabi memerangi mereka manakala mereka tak mau menerima dakwah tersebut. Ya. Hakikatnya mereka sebenarnya yang bermasalah. Mereka yang menyiksa orang-orang yang lemah di kota Mekkah, menguasai harta-harta mereka, bahkan membunuh sebagian mereka. Manakala mereka enggan mengikuti keinginan para tokoh-tokoh Quraisy ini, mereka yang dianggap sumber masalah. Mereka dianggap sumber kerusakan, keguncangan di kota Mekkah. Lempar batu, sembunyi tangan. Nah. Hijratu Mus'abin wa bani Ummi Maktumin wa Bilalin wa Sa'din wa Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma kharaja as-sahabatu arsalan yatba'u ba'duhum ba'du. Fahajara Mus'ab bin Umair wa Amr bin Ummi Maktum wa kana yuqri'ani al-Qur'ana lil ansari wa Bilal bin Rabah wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian setelah itu berangkatlah satu demi satu para sahabat. Mulai daripada Mus'ab bin Umair, Ibnu Maktum, Bilal bin Rabah, Sa'd bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir,
Semoga Allah meridhai mereka semua. Khawatir Quraisy kosong kota Mekkah. Ya, sudah mulai berpindahan satu-satu. Ya, orang-orang yang bersama mereka. Keluarlah sahabat satu sama lain. Ya, yang satu mengikuti yang lain menuju kota Madinah. Berangkatlah Mus'ab bin Umair, Amr bin Ummi Maktum. Ya. Amr bin Ummi Maktum. Ya. Kedua-duanya tiba di kota Madinah, kedua-duanya lah mengajarkan penduduk kota Madinah Al-Qur'an. Berangkat juga Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Rawa Imam al-Bukhari fi sahihi wa Imam Ahmad bin wal Imam Ahmad fi musnadihi anil Barra bin Azib anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina al-Qur'an summa ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam kitab musnadnya dari Al-Bara' bin Azib, salah seorang penduduk kota Madinah. Dia menceritakan orang pertama kali datang kepada kami di kota Madinah dari sahabat-sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian Ibnu Maktum. Padahal Ibnu Maktum ini buta. Ya, lihatlah bagaimana hidayah menyapa orang buta. Bagaimana dia tinggalkan kota Makkah, berangkat menuju kota Madinah. Dan dia dalam keadaan buta. Memang buta matanya, tapi tidak mata hatinya. Banyak penduduk-penduduk Mekah kala itu yang melek matanya, buta hatinya. Berangkat keduanya sampai mereka di Madinah, mereka yang mengajarkan Quran. Setelah itu datanglah Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Qultu za'ama Musa bin Uqbah an az-Zuhri anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hajar ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sahih annahu hajar qabla ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih al-Bukhari. Ya, berkata pengarang kitab kita Musa Al-Azimi hafizahullah. Ya, dia berkata Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Zuhri bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas katanya hijrah ya setelah Rasulullah SAW. Yang benar dia hijrah sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Ya, inilah orang-orang yang datang berangkat ke kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Karena ketika turun perintah hijrah, Rasulullah beritahukan kepada sahabat, diizinkan hijrah. Mereka mulai hijrah berbondong-bondong satu demi satu, tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Naam. Hijratu Umar bin Khattab wa Abbas bin Abi Rabi'ah wa Ayyash bin Abi Rabi'ah fi raqbin minal muslimin. Wal Imam al-Bukhari fi sahihihi wal Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu qala summa qadima Umar bin al-Khattab bi 20 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian datanglah setelah itu rombongan lainnya. Rombongan hijrah Umar bin Khattab, Ayyash bin Abi Rabi'ah dengan rombongan-rombongan kaum muslimin lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Al-Bara' bin Azib, dia berkata, kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab membawa 20 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad samma bin Ishaq minhum Zaid bin al-Khattab wa Sa'id bin Zaid wa Amr bin Suraqah wa akhahu Abdullah wa Waqid bin Abdullah wa Khalid wa Iyas wa Amir wa Aqila bani Bukair wa Hunaysa bin Khudhafah wa kana zawja Hafsata binti Umar bin Khattab wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Khawliya bin Abi Khawli wa Malika bin Abi
خولي وهؤلاء كلهم من أقارب عمر رضي الله عنه وخلفائهم. ولم Hasbuka. Ibnu Ishaq menyebutkan rombongan 20 orang ini. Di antaranya adalah selain Umar, Zaid bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab, saudaranya namanya Zaid bin Khattab. Yang ikut hijrah bersama Umar. Juga ikut bersamanya Sa'id bin Zaid. Ya. Ini adalah merupakan sepupunya Umar. Amr bin Suraqah, kemudian saudaranya Abdullah, Waqid bin Abdullah, anaknya Khalid dan Iyas, Amir, Aqil bin dari Bani Al-Bukair, Khunais bin Hudzaifah. Dan Khunais bin Hudzaifah ini dialah awalnya yang menjadi suami bagi putri Umar, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nanti manakala dia meninggal, Hafsah menjanda, maka dinikahkan Umar Hafsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka juga Ayyash bin Abi Rabi'ah, Khawli bin Abi Khawli, Malik bin Abi Khawli, yang mana seluruhnya mereka adalah merupakan kerabat-kerabat Umar atau sekutu-sekutu daripada sukunya Umar. Naam. ولم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء 13. Naam, hanya 13 saja yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Naam. قال الحافظ في الفتح الباري فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, boleh jadi yang sisanya, yang 7 lagi karena 20 orang, atau yang 6 lagi adalah orang-orang yang mengikuti mereka dari keluarga-keluarga mereka. Naam. روى ابن إسحاق بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التنادب من أضلاط بني غفار فوق الصرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صحيباه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التنادب وحبس عنا هشام وفتنا Paftutinan. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah membuat kesepakatan janji dengan kawan-kawanku bahwasanya kami ingin hijrah bersama ke kota Madinah. Kawanku adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kami berjanji untuk bertemu satu tempat yang bernama At-Tanadub. Adalah merupakan tempat di sana ada oase atau sumber air milik Bani Ghifar yang ada di tempat namanya Saraf. Saraf adalah tempat yang berjauhan dari kota Mekah sekitar 10 mil. Jadi mereka sendiri-sendiri awalnya dari kota Mekah. Nanti mereka janji kumpul di sana. Ya, baru berangkat setelah mereka masing-masing pergi kumpul di sana supaya tidak ketahuan Quraisy. Karena mereka menghalangi siapa yang mau hijrah. Tak ada kemerdekaan. Mau meninggalkan negeri pun dilarang. Bayangkan tuh. Ya. Mau hijrah pun mereka larang. Kan Masya Allah. Zalimnya. Bukan mereka membawa harta benda Quraisy, merampoknya, mencurinya. Enggak. Mau hijrah karena agama. Dilarang. Ya. Berkata Umar, wa qulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa. Kita punya kesepakatan, siapapun besok pagi yang tak kumpul di sana berarti dia sudah tertawan. Maka oleh karena itu siapapun yang tiba di sini berangkatlah. Andai kata aku tak datang berarti aku ditahan mereka. Kalian berangkat berdua. Andai kata satu orang dari kalian nanti ada yang tak datang berarti dia tertawan. Berangkatlah. Tunggu di sini. Kalau tak datang jam sekian, kalau itu tentunya enggak ada jam seperti kita. Ya. Siapapun yang tertawan, tertahan, tinggalkan, kita berangkat. Ya.
Maka pagi harinya ternyata yang dapat berkumpul di tempat itu hanyalah aku dan Ayyash bin Abi Rabi'ah di tempat yang namanya At-Tanadub. Ya, sana ada mata air yang diambil oleh Bani Ghifar. Ternyata Hisham tertahan. Hisham bin Al-As bin Wa'il tertahan. Ya, dia ditawan dan ditahan oleh Quraisy untuk melanjutkan hijrah. Naam. وهذا الخبر الصحيح في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين من أراد أن تثقله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي القصة. Berkata pengarang kitab kita, ini menunjukkan bahwasanya berita yang benar tentang Umar. Umar itu hijrah sebagaimana yang disebutkan di atas, bukan sebagaimana tersebar dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh orang banyak. Umar itu hijrah terang-terangan. Ini yang tersebar dan ini lemah riwayatnya, tidak sahih. Umar mempermaklumkan hijrahnya dalam riwayat ini. Karena kita tahu Umar adalah sosok yang kuat, yang berani. Tersebar berita tentang hijrahnya, dia berkata di tengah kaum Quraisy yang sedang ada di kota Mekah di Masjidil Haram. Besok yang mau ibunya ya meratap, yang mau anaknya menjadi yatim, yang mau istrinya menjadi janda, besok tunggu Umar di balik lembah ini. Ya, Umar akan melaksanakan hijrah besok. Yang mau menghalangi aku, silahkan tunggu aku di sana. Ya, kalau mau ibunya nanti meratap, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu aku besok di sana. Ini berita masyhur daripada Umar, tetapi tidak sahih. Yang benar, yang sahih, Umar pun hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Karena banyaknya jumlah mereka. Orang sekuat apapun kalau dikeroyok rame-rame, manalah kekuatannya. Nah, qultu wa mimma yu'akkadu ضعف هذا قلت ومما يؤكد ضعف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه زعم رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل كل قريش. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما هو في الدار أي عمر رضي الله عنه خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي وهم خلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقى الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا بن الخطاب الذي صبأ. قال فأنا له جار لا سبيل إليه. فكرر الناس. نعم. وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته وحاولت فتنته أو حبسه ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية. Ya, yang menguatkan lemahnya riwayat Umar itu hijrah terang-terangan. Ya, walaupun kita kenal dia kuat, dia perkasa, tapi manalah mungkin satu orang dapat mengalahkan semua orang-orang kafir Quraisy. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar, putranya menceritakan bagaimana kondisi ayahnya ketika di rumah, ya, dalam keadaan takut. Ya, datanglah ketika itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang mana dia adalah merupakan sekutu bagi sukunya Umar, ya, pada masa jahiliyah. Maka bertanyalah Umar kepadanya, mengapa kau datang? Ku dengar ya berita
bahwasanya kaummu berkata akan membunuhku bila mana aku Islam, kata Umar. Maka ketika itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang tentu kala itu masih beragama kemusyrikan bersama kaumnya, bersama penduduk Mekah. Dia berkata menghibur Umar, la sabila ilaika, tak usah khawatir, engkau akan kujamin keselamatanmu. Maka keluarlah Al-As bin Abi Wa'il, dan dia mendapati sana sudah banyak orang-orang, satu lembah orang-orang datang, ya ingin menyamperi Umar, ingin mereka membuat perhitungan dengan Umar yang masuk Islam. Maka dia berkata, kan mau kemana? Mereka mengatakan, kami mau mendatangi itu Umar bin Khattab yang dia telah murtad dari agamanya. Maka berkatalah Al-As bin Wa'il, kan harus paham semua, aku beritahukan dia di bawah perlindunganku, jangan disakiti dia. Ya, maka orang-orang pun kembali. Pada masa itu ada yang namanya perlindungan al-jiwar. Ya, mereka menghormati orang-orang yang memberikan perlindungan. Karena Al-As bin Abi Wa'il mengatakan dia kulindungi, jangan ganggu dia. Maka mereka pun paham, mereka pun semuanya kembali. Dan Quraisy manakala mengetahui siapapun yang mau hijrah pasti akan mereka sakiti, akan mereka halangi, akan mereka tawan, penjara, akan mereka siksa. Oleh karena itulah yang jelas tak ada seorang pun yang berani hijrah terang-terangan. Sampai Nabi sendiri SAW dalam keadaan sembunyi-sembunyi berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi yang paling dicari mereka mau mereka bunuh. Subhanallah. Bayangkan apa salah Nabi di sana, apa yang Nabi buat? Tak ada Nabi yang merampok harta mereka, mencuri, nggak ada. Mengganggu anak istri mereka tidak ada. Nabi ingin tinggalkan Mekah agar bisa menyembah Allah, itu pun mereka halangi. Bahkan mereka tawarkan 100 unta yang dapat menghalangi Nabi, membunuh Nabi, menjumpai Nabi, membawa Nabi ke hadapan mereka. Nah, Qissatu Abu Jahlin ma'al Ayyash radhiyallahu anhu. Ini panjang kisahnya, ya tak sempat kita baca sekarang, waktu tinggal 5 menit. Bagaimana Abu Jahal, dialah otaknya yang menghalangi Ayyash bin Abi Rabi'ah hijrah. Bagaimana jahatnya Abu Jahal. Ya, panjang kisahnya. Mau kita baca? Anda baca ya, supaya antum tinggal mimpi-mimpi di rumah. Bagaimana kisah Abu Jahal bersama Ayyash? Ya. Tatkala orang-orang yang mau hijrah ini berangkat ke kota Madinah, maka keluarlah Abu Jahal bin Hisham dan saudaranya Al-Harith, ya, menemui Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ini adalah merupakan anak paman keduanya. Ya, bahkan dia adalah merupakan saudara seibu mereka. Jadi Ayyash bin Abi Rabi'ah ini, ya, hakikatnya adalah saudara seibu dengan Abu Jahal dan Al-Harith. Ya, anak paman, kemudian saudara seibu. Kedua-duanya, ya, hatta qadimal Madinah. Ya, dikejar oleh Abu Jahal dan saudara Al-Harith ini Ayyash yang sudah mendekati kota Madinah. Dan kala itu Rasulullah masih di Mekah. Ya, maka berkatalah Abu Jahal kepada Ayyash. Ayyash itu sudah berangkat. Apa kata mereka? Sebagaimana kita ketahui, Ayyash berangkat dengan Umar dan mereka telah tiba di kota Madinah. Datanglah kedua-duanya menjemput Ayyash. Ayyash, ibu kita bernazar, dia tidak akan sama sekali pernah menyentuh air. Ya, dia tidak akan cuci rambut, cuci kepalanya selama-lamanya. Tak akan mau menyisir rambutnya. Dia akan biarkan rambutnya kusut masai sampai dia melihatmu. Ya, tradisi mereka dahulu, ya, bahwasanya seorang itu jika bersumpah diperkuat dengan gerakan, tingkah laku, sikap. Aku tak mau basah rambut, tak mau cuci rambut, biar rambutku kusut masai sampai kau datang melihatku. Jadi kata Abu Jahal bersama Haris, ini ibu kita, dia janji tak mau basah rambut, cuci rambut sampai dia melihatmu, biar kamu dia kusut masai.
Bahkan dia tak mau untuk bernaung di bawah atap. Dia rela ya di bawah terik matahari sampai engkau datang melihatnya. Akhirnya Ayyash ketika itu merasa iba melihat kondisi ibunya, tak mau ya berteduh, tak mau menyisir rambut, tak mau mandi. Maka berkata Umar bin Khattab kepada Ayyash, "Ya Ayyash, demi Allah, mereka itu sebenarnya ingin membawamu kembali ke kota Mekah, menghalangimu dari agamamu. Waspadalah. Ya, demi Allah ya Ayyash, sekiranya ibumu itu ada kutu yang menyakiti kepalanya, membuat gatal, akhirnya pasti dia akan sisir rambut, dia akan mandi, dia akan bersihkan rambutnya. Ya." Demi Allah Ayyash, kalau andai kata terik panas matahari membakarnya, pasti dia akan berteduh. Oh, usah kau pikirkan. Ya, berkata Ayyash, ibuku sudah bersumpah, aku harus tebus apa dikatakan ibuku supaya dia tidak ya membatalkan sumpahnya. Kebiasaan mereka demikian, menebus sumpah. Ya. Dan di sana juga aku punya harta yang kutinggalkan. Biarlah aku pulang, nanti ku ambil kembali harta itu. Ya, maka berkata Umar, "Hei Ayyash, kau tahu aku banyak harta. Gini aja lah, kalau masalah harta, setengah hartaku yang ku bawa sekarang, ku berikan untukmu. Modal kita di sini. Kau jangan pulang, bahaya. Jangan kau ikuti kedua abangmu itu, kedua saudaramu itu." Ya, tapi Ayyash tetap enggan mengikuti saran Umar. Dia ingin pula ya pulang bersama kedua saudaranya si ibu ini. Berkata Umar, "Kalau memang begitu kondisinya, begini sajalah. Ini untaku tangkas, untaku cepat. Kau pakai untaku ini. Nanti kira-kira ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari mereka kedua, segera kau lari, tinggalkan mereka. Untaku jangan kau tinggalkan. Ya, cari selamat dengan untaku ini." Keluarlah ya Ayyash membawa unta ini bersama mereka berdua. Mereka pun berjalan ketika sudah jauh perjalanan, berkatalah Abu Jahal, ya, apa katanya, "Ayyash, kau lihatlah bagaimana ini untaku agak keletihan. Tunggulah sebentar. Ya, boncenglah aku bersamamu di untamu." Berkata Ayyash, "Ya, silahkan." Ya, maka Ayyash pun berhenti. Ya, memberikan kesempatan kepada Abu Jahal untuk naik diboncengnya. Tatkala ya dia meletakkan untanya ke bawah tanah supaya bisa naik ke Abu Jahal. Ya, tatkala dia turun, tiba-tiba kedua orang ini ya menggumulnya, mengikatnya. Kemudian dengan paksa mereka membawanya dalam keadaan terikat ke kota Makkah. Ya, mereka menyiksanya, mereka menawannya. Ya, sampailah Ayyash di kota Mekah dalam keadaan diikat. Maka ketika itu berkatalah kedua saudaranya ini, "Hei penduduk Mekah, beginilah buat kepada semua orang-orang yang bodoh di antara kalian. Ya, yang meninggalkan negerinya ingin bergabung dengan Muhammad, buat seperti kami buat kepada orang bodoh ini." Ya, sampai situ dulu. Setengah dulu ya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.